Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke briefing berikutnya. Tadi sebelum ini kita membahas tentang edit hasil preview ya. Nah selanjutnya nanti teman-teman setelah edit hasil preview itu adalah melakukan checking ya, checking layout. Dipastikan nanti layoutnya itu sudah nyaman untuk dibaca gitu ya. Contohnya nanti kira-kira seperti ini. Nanti saya share PDF-nya ya, yang buku-buku yang sudah selesai, yang sudah terbit. Nanti saya kasihkan sampel buat teman-teman nanti melihat. Jadi pastikan nanti kira-kira bentuknya seperti ini begitu ya. Nah ini yang sudah terbit. Jadi nanti pastikan urutannya itu sesuai gitu ya. Jadi kayak judul, kemudian copyright, kemudian halaman judul, kemudian halaman kepengarangan. Nanti pastikan semuanya ada isinya di sini ya. Penyumbangnya siapa, tata letak siapa, sampel siapa, diterbitkan oleh siapa, ISBN-nya berapa. Nanti kalau ada yang kosong, teman-teman tanya pada admin gitu. Kemudian cetakannya bulan apa, nanti sini disesuaikan. Jangan sampai nanti lupa, ini malah tahunnya masih 2023 misalkan ya. Nah, nanti disesuaikan kira-kira mau dicetak tahun berapa, bulan apa, nanti dikonfirmasi ke admin. Kemudian kata pengantar berikutnya, kemudian masuk ke daftar isi ya. Pastikan daftar isi itu nanti atau di halaman Romawi itu nanti genap, endingnya adalah genap. Kalau udah genap ya lanjut, kalau ternyata ganjil nanti ditambahi halaman 1, bisa dikasih judul atau gambar pembatas atau apa begitu ya, supaya nanti ini ketemu nanti halaman ini genap seperti ini. Baru nanti masuk ke halaman naskah, itu nanti diberikan angka yang biasa mulai dari angka 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian pastikan juga halaman itu nanti berhadapan-hadapan seperti ini, karena layoutnya itu adalah menggunakan konsep mirror ya. Layout di di Word-nya itu mirror seperti ini ya. Settingannya multiple page setup-nya tuh, multiple page-nya dibuat mirror, jadi berhadapan-hadapan, karena ini untuk buku cetak bolak-balik gitu ya. Kalau umumnya kan menggunakan normal ya, untuk naskah-naskah skripsi, karya tulis ilmiah dan seterusnya itu biasa menggunakan normal. Tapi kalau ini karena buku bolak-balik nanti menggunakan mirror. Jadi kalau mirror nanti otomatis bentuk halamannya adalah berhadapan-hadapan seperti ini gitu ya. Nah nanti dipastikan, kemudian terus sampai kira-kira tidak ada yang kadang seperti ini tuh, kadang dia menjorok ke bawah gitu ya. Jadi dipastikan semuanya itu nyaman dilihat sampai kepada halaman terakhir, itu isinya adalah profil penulis gitu ya. Nah, profil penulis begitu. Jadi kita coba lanjut ke langsung prakteknya ya. Seperti ini sudah sesuai halaman 1, 2. Halaman 1 selalu emang kosong, nggak dikasih halaman. Kemudian berikutnya halaman 2 ini sudah aman. Di sini belum ada desain sampulnya siapa, nanti teman-teman tanya aja. Kalau umumnya menggunakan nama Mas Febri, Rahmat Febrianto. Ini sudah default sih ya. Nanti teman-teman kalau di sana masih kosong dikasih aja nama sampulnya Rahmat Febrianto. Semuanya sama. Yang beda biasanya nama penyunting sama tata letaknya kadang-kadang beda. Nanti teman-teman cek. ISBN-nya masih kosong, nanti tanya sama admin ya. Nanti nomornya berapa, teman-teman tinggal memasukkan. Kemudian ini kan udah tahun 2024 ya. Berarti kalau 2024 kira-kira cetakannya nanti bulan apa gitu. Kalau sekarang bulan Mei ya, kira-kira bulan Mei 2024. Berikutnya ini tadi kan seperti di video pertama kan, ini untuk pelengkap ya, karena ini kalau tanpa gambar ini halamannya itu menjadi, ini udah genap karena dikasih pelengkap ini. Nah cuman ini kan kayaknya nggak begitu enak ya kalau dilihat ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa ini bisa dirubah aja. Ini kalau saya kasih halaman ya, shift control enter untuk ngasih halaman baru biar nggak berantakan ya, shift control enter. Kemudian ini kasihkan
Nah, teman-teman improve aja ya yang ini, karena ini kalau saya yang melakukan QC akan saya rapikan seperti ini biar lebih enak. Tadi kan nggak ngeblok ya, kemudian ini terlalu tebel, coba kita transparansikan aja itu, kemudian nanti bisa kasih judul ini, kan lebih enak ya daripada yang tadi. Coba nanti dibandingkan. Bentar, ini bentuknya behind. Oh, ini belum behind tag ya, jadi kita setting dulu ini yang ini aja biar dia, kalau ini kan di bawah teks, kalau ini di atas teks in font, jadi taruh aja biar tebel. Nah, seperti ini kayaknya lebih enak daripada yang tadi ya, lebih nyaman itu. Ini kalau masih ketebelan tinggal ditipiskan aja, klik 2 kali, transparansinya berapa persen, begitu ya. Kemudian ini nah berikutnya adalah proofing tools. Nah, proofing tools itu seperti video-video pengantar yang pertama apa kedua ya tadi. Nah, ini kan teman-teman kalau sudah melakukan setting proofing tools yang sudah dikasih kamus, nanti teman-teman tinggal sistem Word itu sudah ngasih tahu kepada kita bahwasanya ada kejanggalan teks di dalam naskah ini. Kalau ada kejanggalan pasti dikasih tanda merah seperti ini. Tapi setiap tanda merah bukan berarti selalu janggal, bukan pasti selalu ada kesalahan, tidak. Nanti teman-teman cek lagi aja. Ya kan ini seperti ini, dikasih tanda merah. Kalau yang udah benar dia nggak dikasih tanda merah. Kalau ada tanda merah, kalau teman-teman cek mempesona. Nah, ini sudah benar ataukah belum gitu, mempesona atau memesona. Kalau ternyata udah benar ya udah diabaikan aja. Ketidaksetaraan ini juga tidak ada ya. Kemudian ini kenapa dikasih tanda merah? Karena dia kurang spasi. Ini ya. Ini harusnya ada spasinya di sini. Kasih spasi. Ini kalau teman-teman cek di sini kan sudah ada rekomendasi. Kalau rekomendasinya tidak sesuai, teman-teman bisa manual. Ini kalau sesuai rekomendasi tinggal klik ini. Tapi ini kan juga petiknya kayaknya keliru ya. Yang ini petiknya nutup, ini juga nutup, harusnya petiknya di sini buka. Nah, teman-teman bisa edit manual. Kasih petiknya dibuka. Kemudian ini pakai tutup. Tuh, sudah kan. Terus ini juga sama, dia perlu spasi di sini. Kasih tanda merah. Lanjut aja, kalau nggak ada yang kira-kira nggak ada kesalahan langsung scroll aja ke bawah ya. Lanjut. Terus aman. Nah, ini udah mulai masuk ke naskah, udah dapat halamannya udah genap ya, masuk ke naskah. Naskah emang selalu kita kasih jarak seperti ini ya untuk awal naskah gitu, setelah judul. Nah, ini mau seperti ini atau dibuat seperti yang tadi juga boleh, yang seperti yang ini tadi di transparansi baru dikasih judul. Ini teman-teman improve aja kira-kira bagaimana biar kira-kira itu enak untuk dilihat. Kalau seperti ini nggak enak ya, enaknya kira-kira gimana, ini teman-teman bisa cek. Ini nggak ada spellingnya, aman ya. Ini netizen ini sudah sesuai yang tadi ya, yang di video sebelumnya. Terus seterusnya gitu ya. Pokoknya di naskah itu isinya adalah judul, kemudian nama penulis, sama ada pembatas biasanya. Karena kalau ini nggak ada kan nggak enak ya, polosan ya teman-teman. Nanti bisa dikasih apalah gitu ya, bisa cari gambar di luar ataupun pakai ini. Nanti ini mau dibuat transparansi kayak yang di atas tadi juga boleh itu. Ini juga tidak ada. Ini yang tadi ini udah kita bahas ya kayaknya, yang halaman ini di video sebelumnya. Dimasukkan. Nah, ini kan dikasih tuh dimasukkan, harusnya double K. Terus aja pokoknya seperti ini terus teman-teman, tinggal seperti ini tok. Kalau teman-teman fokus pada tampilan layout, kemudian halamannya udah sesuai sama yang garis merah, kira-kira ada notif apa dari Word kebagian yang ku miliki. Ini kenapa dikasih tanda ya? Nah, ini kan udah bener ya yang ku miliki, tapi di sini dia
apa namanya, nggak ada rekomendasi udah diabaikan aja gitu, atau harusnya aku miliki gini juga bisa. Benernya dipisah apa disambung ya, saya kok lupa. Nah, teman-teman cek ya. Kemudian ini lari ke sana. Apa sebelumnya aku hanya tertunduk di tebing serodotan tanah itu. Ini bahasa apa ya serodotan ini? Ini kayaknya bahasanya agak asing ya, makanya di kosakata kan belum ada tadi di kamusnya. Saya nggak paham ini kalau ini bahasa, teman-teman tahu bahasa daerah kira-kira ya, ini dikasih tanda miring aja berarti. Wan lari ke sana kemari, ini kalau direkomendasi harusnya emang dipisah ya, karena ke menunjukkan tempat ke sana itu emang harusnya dipisah. Lanjut, ini terlalu spesial, terlalu panjang ya teman-teman. Ya nggak enak tuh kalau dilihat, yang lain kan rapat, ini kan panjang. Nah teman-teman bisa ngasihkan istilahnya tuh hypernation atau tanda pemisah. Nah itu nanti dikasih tanda pemisah di sini, kira-kira ini enaknya di mana, potongannya enak itu di mana, mengatasnamakan kan terlalu panjang ini, coba dikasih dipotong, mengatas, kemudian dikasih strip, namakan. Nah mengatas namakan kan dia jadi naik itu jadi rapat, kalau tadi kan seperti ini. Nah kalau dikasih strip atau hypernation jadi seperti ini. Nah, lebih enak seperti ini kan daripada yang tadi gitu. Lanjut, berkesah. Aku menggerutu dan berkesah, ini apa ya, nggak bagus juga ya kalau, karena teman-teman bukan editor ya nggak perlu diedit. Yang penting kira-kira nggak tepat penulisannya ataukah nanti ada typo, teman-teman benerin gitu ya. Tak ada satupun orang, ini harusnya punnya dipisah gitu kan. Pun yang tahu aku mendapatkan, ya tahu juga nggak baku karena harusnya tahu. Tapi karena ini kita nggak mikirin baku atau nggak baku, karena ini penulis bebas ya, jadi monggo aja, mau dikasih penulis inginnya seperti ini ya udah diikutin aja. Yang penting tidak typo ya, kalau ada typo wajib dibenerin. Itu meninggalkanku ini juga harusnya disambung pun nggak apa-apa gini ya. Itu keterpurukan, bersorak-sorai, nggak apa-apa ya, keterimalah sandal swallow dia merah di antara. Nah, ini harusnya dipisah karena di menyatakan. Nah ini nggak ada kan, nggak ada rekomendasi kan, di antara itu harusnya dia dipisah karena dia bukan kata kerja. Di ke gitu ya, itu kalau menyatakan tempat atau waktu itu dipisah. Kalau dia kata kerja maka digabung, di antara harusnya dipisah. Dinyatakan diterima, ini sama, dia kurang apa, spasi, ini benerin aja tinggal. Orang sekitar pun nampak, ini juga harusnya dipisah. Nampak juga sebenarnya nggak baku, kalaupun baku harusnya tampak acuh, tapi nggak terlalu penting buat teman-teman yang QC. Kalau mau dibenerin juga boleh. Ini juga kurang spasi, apapun juga sebenarnya harusnya dipisah. Akhirnya mengabaikan cibiran, ini juga nggak perlu. Keterpurukan nggak perlu, terima kasih itu harusnya dipisah itu ya. Kemudian yang kesodokan nggak perlu. Nah, ini sudah aman ya. Oke, lanjut aja. Ini kalau tadi seperti tadi mau disesuaikan, harusnya kalau ini dirubah, semuanya dirubah ya pembatasnya biar nanti nggak sama. Kemudian ini juga sama, rata-rata kesalahannya itu di sini ya, kurang spasi kayaknya. Keinginan bekerja untuk anak-anak, petiknya kurang tepat. Ini juga sama, tahun belajar atau untuk bekerja ini juga sama, sesuaikan petiknya. Ilmu parenting udah bener ya sebenarnya, jadi nggak perlu. Mungkin kosakatanya parenting tadi di kamusnya itu nggak muncul. Kalau teman-teman menganggap ini sudah bener, itu bisa biar masuk ke kamus, bisa dimasukkan ini, tambahkan kamus ya, add to dictionary. Kalau diabaikan dia nggak nyimpen di kamus. Tapi kalau ini kata-katanya emang bener, nggak ada kesalahan, tapi kok ada notif, maka teman-teman bisa memasukkan kosakatanya ke dalam kamus gitu ya. Kok belum berubah, harusnya udah masuk ini, mungkin agak lemot. Kemudian mimpiku, ini petiknya di mana, tiba-tiba ada petik. Oh
Mimpiku bekerja untuk anak-anak. Ini rata-rata teman-teman penulisnya salah di itu ya, petik-petik gitu ya. Parenting ini kayaknya tadi udah dimasukkan kok nggak muncul ya, atau diabaikan juga boleh gitu. Terus ini nggak ada, kecil bekerja sama, kasusnya rata-rata sama ya. Teman-teman cek aja, respon juga. Kalau respons jadi kata asing gitu, respon nggak apa-apa, pondasi di mana, dan ini sama. Nah kan teman-teman tinggal ngecek gini aja terus sampai selesai. Nah kira-kira nanti sampai kalau ternyata nanti ada profil penulisnya itu ada yang masih kosong, teman-teman cek misalkan ini Puremon, ini kok ternyata masih apa ya, di dalam editor tadi kok nggak ada, Puremon tuh nggak ngasih nama. Ini teman-teman konfirmasi kepada admin ya, karena Mbak ini atas Puremon di apa profil masih kosong, nah teman-teman cek. Nah di profil gitu ya, di profil itu pasti kan juga rapi. Di profil itu terkadang masalahnya ini kan dikasih spasi ya, di setiap selesai ada spasi satu, kadang-kadang nggak ada spasinya, itu juga mungkin terjadi. Atau ini spasinya terlalu panjang apa enggak sih? Kalau saya kayaknya terlalu panjang ya, coba kalau kita kecilkan spasinya kira-kira gimana? Oh ini karena ada remove ini ya. Nah kalau saya lebih enak seperti ini teman-teman, daripada ini sama ini. Kalau saya lebih enak ini, lebih rapi, karena ini terlalu panjang spasinya. Mungkin bisa di blok aja sampai bawah seperti ini, kemudian ini kita hapus remove nya biar lebih rapet kayaknya lebih enak gini ya daripada yang tadi. Nah teman-teman tinggal nanti cek lagi, cek ulang di profil. Ini aman semua ya, ini kan ada yang disingkat tuh, iya yang jadi gini, teman-teman benerin juga nanti, jangan ada yang disingkat, kelewatan itu kayaknya. Kemudian ini kalau yang kosong mending dikasih strip, jangan dikosongin gini, mending dikasih strip. Terus apa lagi ya, kalau kayak gini nanggung kayak gini, ini boleh kok di enter, ini kan nanggung ya, nama domisili yang lain ke bawah, lebih enak mungkin gini ya. Nah lebih enak tuh ya. Sampai nanti selesai ya, karena teman-teman cuman gitu aja sih pekerjaannya untuk QC. Nanti kalau udah selesai teman-teman tinggal send ke admin begitu. Ini ada yang kurang nggak ya? Ini anggap ini udah selesai ya. Ini kalau saya kita udah selesai, tapi saya kurang nyaman di ini teman-teman, ini terlalu gede ini ya, footernya terlalu gede nih. Footernya mungkin bisa kita rubah fontnya, kita blok aja gitu, kita blok fontnya, nggak perlu di bold kayaknya ya, dia terlalu ngebold tadi, kecilin dikit lah fontnya biar nggak sama-sama naskahnya, kecilin dikit, nggak perlu di bold. Ini juga sama, boldnya dihilangkan, turunkan satu, lebih nyaman seperti ini ya daripada yang tadi. Atau diganti font juga boleh, itu dikecilin lagi juga boleh, karena ini teksnya kecil, di sini fontnya gede kan, jadi nggak begitu nyaman kan kalau dilihat. Atau coba kalau ukurannya kita buat sekalian 10 gitu sama. Nah kayak gini kayaknya lebih nyaman ya daripada yang tadi terlalu besar. Nah kita buat 10. Tuh lebih enak ini kan daripada yang tadi. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian untuk QC-nya, kira-kira seperti itu. Pastikan nanti tidak ada kesalahan atau yang merah-merah ini kita koreksi ulang. Cuman gitu aja sih. Nah ini kok ada yang, nah tadi kan kita udah merubah tuh, kok ini kok nggak ikut berubah. Nah teman-teman cek lagi, pastikan semuanya sama. Tadi ini fontnya 10-an ya, boldnya juga dihilangkan, kemudian 10. Pastikan semuanya sama biar nanti seragam ya, seperti itu ya teman-teman. Cek ulang nanti kalau semisal udah selesai dan udah dikumpulin ke admin, kok ternyata admin nanti minta ada revisi sedikit, nanti minta tolong untuk direvisi ya kalau ada beberapa kekurangan. Ini cepet kok teman-teman, ngerjain 1 jam 2 jam udah selesai. Nanti teman-teman bisa sehari ngambil job
2 atau 3 gitu, tapi ya harus diselesaikan dulu jobnya baru boleh ambil job baru. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian untuk proses briefing QC-nya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kepada admin. Terima kasih.